Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an, ada murid namanya tabarruk. Dia muridnya itu bertabarruk kepada mursyidnya. Dengan cara apa? Duduk di majlisnya, dia pahami, dia amalkan. Namanya murid tabarruk, ngambil berkah. Bapak Ibu sekalian hadir di sini kajian tasawuf, duduk mendengarkan, pahami, ngamalkan, itu sudah jadi murid, tapi murid tabarruk. Ada yang kedua, kelas tinggi, namanya murid suluk. Murid suluk itu di mana murid tersebut datang kepada mursyidnya itu ingin diakui sebagai murid, ada serah terima. Mursyidnya memberikan talqin dzikir, pengajaran tentang zikir. Terus si murid itu meyakini bahwa mursyidnya itu adalah sebagai pewaris Rasulullah SAW, sebagai sang pembimbing rohani. Nah, ijab qabulnya itu dengan talqin zikir dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Si mursyid mentalkinkan zikir kalimah la ilaha illallah. Ini diajarkan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Nabi mentalkinkan zikir. Nah, yang awam tahu talqin zikir itu kalau ada orang mau meninggal, betul nggak? Hadisnya laqinu mautakum, orang ini mau sakaratil maut. Nabi mengajarkan laqinu mautakum, talkinkan, ajarkan kalimah la ilaha illallah kepada yang akan meninggal dunia. Atau talqin zikir sudah dikubur, lupa ada talqin zikir masih hidup, hadisnya banyak. Talqin zikir itu Nabi mengajarkan kepada para sahabat talqin zikir dengan dua cara. Pertama, jama'i, berjamaah seperti ini. Mursyidnya mentalkan zikir la ilaha illallah, semua muridnya mengikuti la ilaha illallah. Itu menghubungkan hati mursyid dengan muridnya. Dalam kitab Al-Qudsiyah, orang yang dapat talqin zikir si murid itu, ruhnya, qalbunya tidak akan sendirian, tapi oleh Allah disatukan dengan mursyidnya. Kekuatan spiritual, ada imam di hati muridnya. Siapa? Mursyidnya itu. Nah, kemudian yang kedua, puroda sendiri-sendiri. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, datang kepada Nabi ingin dapat talqin zikir sendirian. Maka Nabi mengajarkan talqin zikir la ilaha. La ilaha itu bukan menghafal bacaan itu. Talqin zikir itu adalah menghunjamkan kalimah la ilaha illallah, kalimat yang paling afdol, kalimat yang dibawa oleh para nabi semuanya, dihunjamkan ke dalam hati yang paling dalam supaya hatinya ahyaan, hatinya jadi hidup. Nabi pun ditalkinkan zikir oleh Jibril alaihissalam dalam surah Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah. Dihunjamkan ke dalam hati Nabi, maka Nabi mentalkinkan zikir kepada para sahabat. Itulah cara supaya jadi murid suluk. Setelah dapat talqin zikir itu, hati murid tidak sendirian lagi, tapi dibersamakan dengan mursyidnya. Mursyidnya dibersamakan dengan mursyid sebelumnya, mursyid sebelumnya, mursyid sebelumnya, sampai kepada hadrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dari ayat ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as shodiqin. Perhatikan ayat ini. Hei orang yang beriman, jadilah kalian semua bersama dengan orang-orang yang sodik. Siapa orang sodik itu? Para mursyid, para ulama robbani, dulu para sahabat. Sodikin, orang yang ucapannya, hati dan tindakannya sama, namanya sodikin. Ucapan, hati dan tindakannya sama, disebut sodikin. Dalam kitab Mausu'ah Yusufiyah, bersama dengan orang sodikin dengan dua cara. Ada hissi, secara fisik kita berkumpul seperti tempat ini, atau berjauhan dengan mursyidnya, tapi hatinya merasa bersama dengan mursyidnya. Itu mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shodiqin. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, anak seorang murid jamaah yang punya mursyid pembimbing rohani, dia akan ada di hatinya mursyid itu, sehingga dia akan mengikuti bagaimana guru sholatnya, bagaimana guru berpuasa, bagaimana guru berbicara,
bagaimana ketawaduannya, bagaimana akhlak mulianya, akan diikuti terus. Itulah pentingnya makna ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shodiqin. Orang yang beriman, hatimu jangan kosong, bersamalah dengan orang yang sodik. Maka Allah yang menyatukan hati dengan mursyidnya, dengan ulama sufinya, sehingga hatinya akan terus terjaga dan terbimbing selalu menuju kepada Allah. Itulah namanya murid suluk. Jadi lebih hebat lagi kalau murid suluk itu.